Baru-baru ini ILC mengundang Faisal Assegaf. Ya, udah tahu kita kalau ILC nggak ngundang-ngundang orang kayak gini nggak laku itu. Taruhan kita. Ya, karena apa? Orang-orang inilah yang dipakai ILC untuk menaikkan rating. Iya, orang ini udah punya jadwal ini. Rocky Gerung 2 kali seminggu. Refli Harun 2 kali seminggu. Faisal Assegaf 2 kali seminggu. Hari libur jatahnya Mahfud MD. Ya karena apa? Memang sengaja diundang orang-orang yang mindsetnya sama, ya, supaya apa? Supaya ada pertikaian, ada konflik. Karena kita tahu sendiri bahwasanya pada hakikatnya manusia senang kali nonton konflik. Makanya nggak heran penonton sepak bola Indonesia nggak seru kalau nggak ada kelahinya. Kalau nggak rusuh kurang seru, kurang menggigit. Jadi ya ini kawan ditanyai Karni Ilyas mengenai ya bagaimana progresnya IKN. Pak, Bapak salah orang. Kalau Bapak mau nanya tentang progresnya IKN, Pak, pada kepala otoritas kepada kepala badan otoritas IKN itu yang betul. Bapak tanya orang yang nggak berkepentingan. Yang Bapak tanya itu yang harusnya diundang itu ahli ekonomi, ahli sosial, ahli budaya, ahli pendidikan, ahli kesehatan. Yang seperti itu yang menunjang bagaimana pembangunan IKN ke depannya. Bukan ahli tata negara. Yang katanya ahli, katanya. Orang ini kan bilang kayak gitu. Belajar hukum tata negara, udah dibilang ahli. Belum tentu semua, ya ingat ya, belum tentu semua yang lulus dengan predikat sarjana teknik memang betul-betul ngerti teknik. Pertanyakan dulu itu IPK-nya berapa itu dulu. Karni. Tapi itulah demi rating. Jadi kita masuk kepada pokok permasalahan. Ya dia katakan, ya dia tidak setuju bahwasanya IKN itu akan berjalan dengan mulus. Ya dia berpendapat bahwasanya IKN dipastikan akan mangkrak ya oleh beberapa faktor. Yang pertama dia katakan oleh karena adanya pelanggaran undang-undang. Muncungmu itu pelanggaran undang-undang. Presiden sebelum melakukan sebuah proyek besar seperti IKN ya yang harganya yang nilai investasinya itu sebesar 466 triliun itu sudah pasti membicarakan terlebih dahulu ya dengan anggota dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Artinya apa? Artinya apa yang menjadi proyek dari presiden itu harus selaras dengan cita-cita memajukan rakyat, memajukan masyarakat Indonesia. Itu harus diselaraskan. Makanya disetujui DPR, dieksekusi lah. Tapi menyesatkan kali kau. Setelah itu apa katanya? Ya dikatakan bahwasanya akan banyak investor-investor akan menarik diri dari IKN. Dari mana kau tahu? Udah di WA orang itu rupanya samamu. Orang ini kan cuma prediksi ke prediksi. Udah tahu langit hitam dibilangnya cerah. Udah tahu langit cerah dibilangnya mau hujan. Jadi prediksi itu sesuai dengan isi kepala mereka. Kalau bicara tentang investor, ku bilang samamu, sekarang itu semakin banyak semakin banyak investor yang masuk ke IKN. Dari mana kau tahu Bung Parbelak? Buktinya sudah banyak perusahaan-perusahaan ya yang membangun asetnya, yang membangun perusahaannya, membangun kantornya, membangun pabriknya di IKN. Ingat ya, investasi itu bukan cuma melulu masalah uang. Investasi itu berupa gedung, berupa membuka tempat usaha, membuka pabrik untuk lapangan kerja nantinya di sana. Mengerti kau? Muncung kau aja kau panjang-panjangkan.
Baru berikutnya dikatakan katanya IKN itu akan mangkrak karena apa? Karena ini pemborosan dana dan dana tidak sanggup mendanainya. Kutanya dulu sama kau pernah nggak punya uang 466 triliun? Kalau nggak pernah nggak usah ngomong. Udah pernah kau ngeliat uang segitu? Sekarang begini, IKN dibangun memang benar dengan nilai investasi sebesar 466 triliun rupiah. Tapi ingat, tidak semuanya diambil dari APBN. Gitu dia, ya. Jadi ada 3 sumber dana. Yang pertama dari negara, dari APBN. Yang kedua itu dari investor, ya, atau investasi swasta. Yang ketiga dari BUMN. Mau ku kasih tahu persentasenya? Masih kurang jelas? Yang pertama dari APBN itu senilai 89 triliun. Ya, itu dia. Kalau untuk dari investasi swasta sekitar 245 triliun. Dari BUMN itu sekitar 123 triliun. Ngerti kau? Baca dulu. Moncong aja kau panjang-panjang kan. Nggak ngerti kau permasalahan, nggak ngerti kau dari mana dana datang. Asal kau bilang mangkrak. Otakmu itu. Enggak aja, aku kesal kali manusia kayak gini. Udah aku bilang ya, orang-orang kayak gini itu bukan orang Indonesia asli. Karena apa? Orang Indonesia asli adalah orang yang ingin membangun bangsanya sendiri. Itu orang Indonesia asli. Perjelas dulu itu lihat dulu paspornya itu. Makanya aku bilang ya, jadi nggak usah sok-sok tahu. Dia juga apa katanya? Dia katakan katanya, kenapa nggak proyek Hambalang aja diteruskan? Padahal SBY sudah menitipkan kepada Joko Widodo untuk melanjutkan proyek Hambalang. Sekarang begini, ku bilang samamu ya, proyek Hambalang dari segi dana, proyek Hambalang itu nilainya cuma 1,4 triliun. IKN itu proyeknya 466 triliun. Berapa ratus kali lipat itu, Faisal? Ya, artinya apa? Artinya ya, urgensi untuk membangun proyek Hambalang itu hampir tidak ada. Gitu loh. Karena apa? Semenjak dibangun negara sudah rugi sekitar 463 miliar. Udah aku kasih lagi angka-angkanya samamu kan? Makanya kau bicara pakai data. Datamu mana? Matanya ini. Ya, itu dia sudah rugi. Setelah itu apa? Ada permasalahan selain daripada masalah dana. Yang pertama masalah pelepasan lahan. Karena apa? Karena ketika proyek Hambalang dibuka itu akan itu akan ada pengalih fungsian sebagian besar hutan yang ada di sana. Itu pertama. Baru yang kedua, manfaatnya terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan. Untuk apa dilanjutkan proyek yang sudah bisa dikatakan ya nggak bisa dilanjutkan lagi, itu harus diulang dari awal. Karena apa? Dari semua konstruksinya dan juga materialnya itu nggak bisa dipakai, dan juga urgensinya itu nggak ada, gitu loh. Itu yang pertama. Baru dia membandingkan lagi dengan kenapa nggak JSS katanya. JSS itu jembatan Selat Sunda yang rencananya akan dibangun oleh presiden sebelumnya. Harusnya itu dulu diperhatikan. Kalau berbicara tentang peningkatan ekonomi, harusnya itu. Jadi arus perekonomian dari Sumatera ke Jawa bisa lancar. Tapi salah satu pembangunan IKN itu sasarannya adalah pemerataan penduduk. Kalau tetapnya juga Jawa Sumatera yang diapakannya itu nggak pemerataan penduduk, itu pindah-pindah dari A pindah ke B, B pindah ke A. Ku kasih dulu angka sama datanya samamu ya.
Jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa dari sekitar 240 juta jiwa, ya, itu sekitar 58% tinggal di Jakarta. Ingat itu, 58% di Jakarta dan sekitar 24 tinggal di Sumatera. Bayangkan, berarti sudah ada sekitar, kalau digabung Pulau Jawa dan Sumatera, itu berarti ada angka sekitar 80%. Sementara di Kalimantan, ya, persebaran jumlah penduduk itu hanya sekitar 7%. Sulawesi cuma 6%. Ya, jadi perlu ada pemerataan penduduk. Ketika dibangun IKN di sana, maka nyatalah yang dikatakan dengan Indonesia sentris, bukan lagi dengan Jawa sentris. Jadi makanya setelah dipertimbangkan tidak terlalu, ya ingat ini, urgensinya terhadap kemajuan bangsa ini, ya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan ketika membangun jembatan Selat Sunda, ya, dibandingkan dengan IKN. Udah pasti jauh IKN. Gitu loh. Kalau sudah IKN katanya berarti nanti investasi masuk. Setelah itu apa? Ya, sumber daya alam yang ada di sekitar itu boleh dipergunakan. Sumber daya manusianya juga boleh mereka boleh semakin meningkat. Kan begitu, dan akan ada secara alami nanti akan ada perpindahan penduduk dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera ke Kalimantan. Gitu. Ini ndak aja kerjamu. Kau singgung-singgung masalah jembatan Selat Sunda. Inilah orang kalau nggak ngerti masalah diundang-undang kayak begini. Makanya sekali-sekali undang opung parabela gitu loh. Masalah dana, masalah penduduk, masalah peningkatan ekonomi. Dan juga dia katakan apa? Ya, ini adalah merupakan sebuah kebingungan di masyarakat. Karena apa? Masyarakat diperhadapkan dengan kenyataan bahwasanya Indonesia memiliki 2 ibu kota. Telor, bilang samamu, kalau orang pun pindah rumah, ya, contoh, misalnya kau rumahmu di mana, di Sutet, kau bilang di bawah Sutet. Ngontrak kau di bawah Sutet itu katakanlah 1 tahun, ya. Ya, bulan yang ke-10 kau ada rezeki. Kau beli tanah lah misalnya katakanlah 15 km dari tempatmu yang lama, ya kan? Kau bangun rumah di sana, ya. Jadi 10 bulan, bulan ke-10 kau sudah mulai selesai. Ya, mulailah kau pindah-pindahkan barangmu, mulailah kau rehab-rehab itu di rumah, di tempat tinggalmu yang baru. Sekarang begini, statusnya rumahmu yang kau tinggali yang di bawah Sutet itu masih berhak nggak kau di situ? Masih kan, karena apa? Kontrakmu masih 2 bulan lagi. Nah, yang di sana tempatmu yang baru, ya, itu gimana kira-kira? Itu punyamu nggak? Punyamu juga. Jadi orang bingung nggak? Ngapain bingung? Mana Pak Faisal di bawah Sutet? Mana Pak Faisal itu di tempat rumahnya yang baru? Kan gampang-gampang aja, kenapa harus bingung? Toh juga ada kok beberapa negara juga, ya, beda ibu kota negara, beda juga dengan ibu kota dengan pusat ekonomi gitu loh, seperti Amerika contohnya. Ibu kota negaranya ada di Washington DC, dan juga pusat pemerintahan di Washington DC, pusat perekonomian ada di New York. Udah pernah kau ke New York? Enggak aja. Kalau bicara tentang perpindahan, sekarang Mesir, ya, sedang melakukan perpindahan ibu kota negara dari tempat yang lama ke yang baru. Jadi mau kau bilang lah orang Mesir bingung semua. Nalarmu itu loh rendah kali, rendah, cetek, kerdil. Nggak bisa ku bayangkan kayak mana partai yang mau kau apakan nanti, yang kau bangun, ya. Itu dia, ya. Jadi baru ada lagi kau bilang ini hati-hati loh, ini fitnah ini. Dia mengatakan bahwasanya IKN itu kecenderungan ada kemungkinan, ya, sebagai tempat aliran dana dari pencucian uang. Pencucian uang apa? Ngomong tuh pakai data lah, kampretnya inilah. Kurang ajar kayak ke orang. Pencucian uang.
Inilah kalau misalkan inilah beresiko kalau seorang ahli tata negara kelamaan kerja di laundry. Datanya mana? Kasih dulu. Kalau mau data cari. Gak perlu aku yang kasih. Nana. Tulis-tulis bagus-bagus. Jadi makanya aku bilang, sebelum kau datang ke LC, bikin coret-coretmu. Kalau bahasa Medan, bikin kopeanmu, contekanmu. Jadi ketika kau ditanya permasalahan, kalau enggak, tanya dulu, telepon dulu si Karni. Bang, kira-kira apa yang mau abang tanyakan sama aku? Kenapa rupanya harus kau tanya sama aku? Biar ku bikin contekannya dari sini. Kapunduang. Jadi udah selesai lah ya. Jadi dan tahu kalian ya, fitnah seperti ini dia dapatkan dari mana? Majalah Tempo. Udah ku bilang sampai sekarang majalah yang dulu aku sering beli ya, dan sekarang nggak mau beli itu majalah Tempo. Ku bilang sama kau ya, Faisal, lebih bagus aku beli majalah Bobo daripada majalah Tempo. Atau majalah Femina. Lebih baguslah itu ku baca-baca daripada majalah Tempo. Karena apa? Hampir semua informasinya menyesatkan. Sebentar lagi ini kena selidik ini. Perhatikan aja lah, majalah Tempo itu siapa sebetulnya yang dalang dari dibalik semuanya itu ya. Ketahuan nanti. Selalu memberikan menyajikan informasi-informasi menyesatkan. Podcastnya pun begitu, menyesatkan. Nama podcastnya apa? Bocor Halus. Yalah, kayak informasi bocor semuanya itu. Tapi tahu enggak kalian, di ujung podcastnya, di ujung talk show itu, dia katakan apa? Saya yakin bahwasanya pemerintahan Prabowo nanti adalah pemerintahan yang concern untuk membangun bangsa ini. Angkat telur dang, cie. Cari muka nih sama Prabowo. Idege. Alangi dodagi. Latiung. Lapet. Kalau sama Prabowo aja karena presiden yang mau dilantik, cari-cari muka kau. Apa tujuanmu? Jadi Menko Polhukam. Jauh. Sedangkan bicara tentang IKN aja. Dan ingat ya, aku bilang sama kau sekali lagi, ini malu kau. Malu kau dulu kau bikin kau. Ya, Bapak Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwasanya saya akan melanjutkan IKN. Ingat itu, mangkrak. Ngomong kau itu asal-asal aja. Ya, oke lah. Makanya aku bilang sama kalian, kalau mau cerdas kalian, nggak usah kebanyakan kalian nonton si Faisal Assegaf. Bodoh kalian dibikin, bodoh. Bicara nggak pakai fakta, nggak pakai data. Semua angka yang kusebutkan tadi punya nggak kau? Makanya kau baca informasi, bikin analisamu. Jangan bikin analisa-analisa sendiri. Jadi cenderung kau memberikan informasi menyesatkan. Oke, udahlah dulu ya. Terserah kalian, mau kalian tonton ILC itu sampai habis tontonlah. Oke, jadi begitu dulu lah dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI harga mati.